Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Akhina rahimani wa rahimakumullah. Untuk menjawab pertanyaan di atas, kita memulai dari hal yang pertama, yakni ketahuilah bahwa sesungguhnya perbuatan zina adalah dosa yang sangat besar. Perbuatan keji yang dinilai jelek oleh setiap insan yang memiliki fitrah yang lurus. Karena itu ikhwatal iman, Allah melarang manusia untuk mendekati perbuatan ini. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Janganlah kalian dekati zina, karena zina adalah perbuatan yang keji dan sejelek-jeleknya jalan. Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Oleh karena itu, ikhwatal iman, segala sesuatu yang bisa mengantarkan kepada perkara zina ditutup rapat-rapat dalam ajaran Islam. Di antaranya ada bukti, yakni Islam mengajarkan agar para wanita berjilbab secara sempurna dan hanya boleh menampakkan wajah dan telapak tangannya. Ini dapat kita lihat dalil akan hal ini dalam Quran surat An-Nur ayat 31 dan Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Kedua, Islam melarang wanita suka keluar rumah dan berdandan dengan menampakkan kecantikannya kepada lelaki. Ini pun termaktub dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 33. Ketiga, Islam memerintahkan agar masing-masing di kalangan laki-laki dan wanita untuk saling menjaga pandangannya agar tidak melihat sesuatu yang diharamkan atau tertarik pada lawan jenisnya. Dan masih banyak lagi hukum-hukum lainnya yang semuanya menuju satu kesimpulan bahwa Islam sangat ketat dalam menjaga hubungan antar lawan jenis. Bagi mereka yang mengaku Islam, ikhwatal iman, seharusnya memperhatikan aturan-aturan semacam ini. Kemudian, setelah kita mengetahui hal yang pertama, kita memahamkan diri untuk hal yang kedua, yaitu bahwa setiap laki-laki maupun wanita yang berzina dan dia belum bertaubat, maka dia berhak disebut sebagai pelaku atau pezina. Jika keduanya menikah sementara belum bertaubat dengan sebenar-benarnya, maka berarti pernikahan yang terjadi adalah pernikahan antara pezina. Karena itu, bagi yang terjerumus ke dalam perbuatan haram ini, segeralah bertaubat kepada Allah. Memohon ampunan kepada Allah dengan disertai perasaan sedih dan bersalah, bertekad untuk tidak mengulangi hal yang serupa kembali. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dan menerima taubat bagi yang menanyakan hal ini. Jika tidak, maka selamanya ikhwatal iman, label pezina akan disandang olehnya. Nah, sebelum kita membahas nikah, kami tegaskan untuk dengan serius, dengan sungguh-sungguh kepada penanya agar bertaubat terlebih dahulu kepada Allah. Baru setelah itu memungkinkan untuk kita akan bahas hukum dari pernikahan tersebut. Baik, masuk kepada poin 3, yaitu tentang hukum menikah dengan wanita yang berzina dengannya. Ulama di sini menjelaskan bahwa dalam masalah ini hukumnya dibagi menjadi 2. Yang pertama, zina yang tidak sampai hamil. Lelaki tersebut hanya boleh menikahi sang wanita jika rahimnya telah dipastikan bersih dan tidak ada janin. Disebut dengan istibra. Ya. Dan acuannya adalah terjadinya haid. Maka jika sang wanita sudah mengalami haid sekali saja, maka keduanya boleh menikah. Ini yang pertama. Yang kedua, zina yang menyebabkan hamil. Maka lelaki tersebut tidak boleh menikahi wanita yang hamil dengan dirinya sampai sang wanita melahirkan janinnya. Karena itu ikhwatal iman, tidak boleh bagi keluarga wanita untuk menikahkan putri yang sedang hamil dengan lelaki yang menghamilinya. Dan ini adalah fakta lapangan.
Maka jika tetap dinikahkan, nikahnya batal. Mubtilun, batal. Dan semua hubungan setelah nikah batal. Dan itu disebut juga hubungan zina. Keduanya disebut pezina. Dengan demikian ikhwatal iman, akhina rahimani rahimakumullah, nikahkan wanita hamil dengan lelaki yang menghamilinya sebelum dia melahirkan. Justru ketahuilah itu akan menambah dosa. Ya, menikahkan wanita hamil dengan lelaki yang menghamilinya sebelum dia melahirkan justru akan menambahkan dosa, bukan pahala. Padahal inti daripada sebuah pernikahan adalah mencari ibadah, pahala di sisi Allah. Maka ini berlawanan dan kontradiktif. Karenanya dalam pernikahan ini akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar, yaitu melegalkan perzinahan atas nama nikah. Semua itu ikhwatal iman ditetapkan agar air mani hasil zina tidak bercampur dengan air mani hasil nikah. Karena air mani zina hukumnya haram dan air mani nikah hukumnya halal. Dan tidak boleh mencampurkan antara yang halal dengan yang haram. Nah, lalu bagaimana dengan anak hasil zina? Maka ketahuilah ikhwatal iman, anak hasil zina tidak boleh dibinkan kepada bapak biologisnya, tetapi nanti akan dibinkan kepada ibunya. Misal, anaknya misalkan Dono, maka Dono ini tidak boleh dibinkan kepada bapak biologisnya, melainkan kepada ibunya, Dono bin Siti atau yang lainnya. Ini permisalan. Nah, kemudian karena anak itu bukan anak bapak biologis, maka jelas meskipun dia menjadi suami ibunya tidak boleh. Siapa yang mengebinkan anak tersebut kepada bapaknya, dia terkena ancaman. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwa Nabi bersabda, siapa yang mengaku anaknya seseorang yang bukan bapaknya dan dia mengetahuinya, maka surga haram baginya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sementara ikhwatal iman, bapak biologis bukanlah bapaknya. Karena itu haram hukumnya untuk mengebinkan dirinya kepada bapak biologisnya. Subhanallah. Betapa banyaknya kerusakan yang ditimbulkan akibat perzinahan. Mulai dari kerusakan sosial hingga bentuk mengubah nasab seseorang. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada kita semua, terkhusus kepada yang menanyakan, agar segera benar-benar bertaubat dan menegakkan hukum-hukum syariat dengan baik dan benar. Serta kita berdoa kepada Allah agar terhindar dari perkara-perkara yang mendekatkan zina. Wallahu taala alam bisawab, semoga bermanfaat.